Dalam acara spesial hari ini sudah hadir di studio IDX Channel Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Chandra? Baik. Terima kasih. Selamat tahun baru, sukses selalu untuk kita semuanya Pak ya. Tapi kalau bicara mengenai berbagai macam capaian dari pasar modal Indonesia, tadi sudah disampaikan mencapai rekor terbaru untuk kemudian kapitalisasi pasarnya 11 ribuan triliun. Kemudian juga secara jumlah perusahaan yang melakukan IPO juga ini salah satu yang kemudian tertinggi lah di Asia begitu ya. Dan kalau kita lihat kinerja dari IHSG sendiri walaupun memang ditutup di penutupan perdagangan sesi 2 melemah, tapi kemudian secara year to date ada penguatan 6%-an gitu. Bagaimana Anda melihat perjalanan IHSG selama 2023 dan apa yang kemudian nampaknya akan diantisipasi oleh pelaku pasar tahun 2024? Yang menarik sebenarnya kalau kita lihat dari IDX IHSG secara umum, terus kita lihat LQ45 sama IDX 30, itu kan kalau misalnya di dalam perjalanannya memang IHSG-nya plus 6 ya. Tapi kalau kita lihat di LQ45 sama di IDX 30 itu mereka laggard. Mereka perform tidak sebagus IHSG gitu. Jadi memang di IHSG itu memang agak ditopang oleh 4 company yang relatif baru IPO gitu ya. Di mana di situ ada Barito, ada Cuan, Petrindo, terus juga ada 2 saham lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Sehingga yang relatif IDX 30 yang notabene blue chips relatively underperform sebenarnya. Oke, ini mengindikasikan apa sebetulnya Pak Chandra? Apa yang mungkin perlu diantisipasi oleh pelaku pasar? Mungkin ada sedikit shift ya di dalam investor appetite, di mana memang yang company-company yang baru yang IPO ini memberikan mungkin angle investment yang lebih baru gitu ya, seperti utama yang seperti Barito Power Plant itu kan mereka green energy gitu ya. Jadi agak sedikit bersifat tematik gitu, rather dan mungkin market yang bergerak secara garis besar atau secara merata gitu. Oke, untuk investor ataupun mungkin trader lah ya melihat saham-saham yang baru saja melakukan IPO secara historical aja belum kelihatan, tapi kemudian kalau kita lihat excitement ataupun mungkin appetite dari pelaku pasar untuk saham-saham baru saja melakukan IPO itu cukup tinggi begitu ya. Apakah ini berkorelasi dengan sektornya yang kemudian dinilai menarik atau ketokohan dari ownernya kah? Atau secara momentum atau apa menurut Anda saham-saham IPO di tahun 2023 kok kayaknya difavoritkan gitu loh? Beberapa di antaranya ya nggak semua. Itu saya pikir mungkin kalau dari IPO stocks itu harusnya mungkin sektoral yang pertama dilihat gitu ya. Jadi seperti green energy lagi jadi topik gitu kan, apakah nanti ada company yang mungkin melakukan sirkulasi atau recycling gitu ya, yang sifat-sifatnya yang sekarang lagi topik yang lagi hangat gitu. Jadi IPO seperti itu mungkin bisa dicermati lebih jauh. Kemudian bahwa pemilik itu mungkin memberikan second lah opinion gitu ya, bahwa pertama sektoral, kedua dilihat yang punya siapa gitu. Kalau yang punya memang suatu ekonomi atau konglomerasi yang cukup kuat kan artinya sustainability-nya menjadi lebih sustain gitu kan. Jika akhirnya itu mungkin bisa bekerja sama. Baik, kalau secara proyeksi ataupun mungkin ketertarikan investor sendiri terhadap sektor lah ya, tadi Anda sampaikan untuk green energy sendiri mungkin salah satu sektor yang dinilai lebih potensial lah. Ketika kemudian cukup punya appetite untuk bisa masuk ke sektor ini yang beberapa waktu yang lalu melakukan IPO, tapi secara harga sudah naik banyak begitu, apakah masih bisa masuk di 2024 ini atau tunggu koreksi dulu atau seperti apa? Trennya ke depan akan seperti apa? Kalau saya mungkin memilih atau kita dari Yuanta coba memilih lebih kepada sektor-sektor yang justru laggard tapi punya sebenarnya potensi growth yang lebih tinggi. Balik lagi tadi kalau misalnya seperti green energy, kita lihat harga saham udah lari cukup tinggi sehingga mungkin tidak menjustify nilai fundamentalnya gitu. Jadi harusnya memang itu agak turun sedikit, agak terlambat lah. Kalau masuk sekarang mungkin jadi terlalu cepat. Sehingga akhirnya mungkin seperti telekomunikasi, consumer, mungkin saham media yang sedikit mungkin flavor terhadap berkembangnya ada pemilu segala macam gitu. Sehingga akhirnya mungkin sektor-sektor ini sudah tertinggal, punya fundamental dan punya cerita, mungkin menjadi lebih atraktif lah dibandingkan dengan green energy ini. Oke, laggard sectors ataupun laggard stocks yang masuk ke IDX 30 dan juga LQ45 mungkin ya, yang tadi masuk ke blue chip, tapi kemudian secara pergerakannya nggak senada dengan IHSG dan juga tidak senada dengan saham-saham yang masuk ke sektor tadi ya. Ini berarti adalah kesempatan untuk bisa masuk ke saham-saham blue chip ya, dengan kinerja yang baik begitu.
Karena sebenarnya kan yang kita antisipasi kan sebenarnya penurunan Fed rate kan. Oke. Fed rate itu kan nanti bersifatnya akan harus memberikan atau bisa memberikan push dorongan terhadap ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Sehingga akhirnya company-company blue chips yang memang ada di sektor-sektor champion lah gitu ya. Seperti consumer, mungkin media, mungkin transportation, banks. Company-company itu otomatis akan bisa mendapatkan benefit daripada turunan interest. Oke, mungkin untuk Anda yang punya oleh-oleh cuan dari perdagangan tahun 2023 dan kebayang kemudian 2024 akan mulai masuk ke saham blue chip seperti tadi disampaikan oleh Pak Chandra begitu ya, pergerakannya tidak terlalu kemudian signifikan dibandingkan dengan sektor-sektor berbasis green energy dan sebagainya, tapi tampaknya akan menarik dan apalagi terkait dengan isu dari pemilu sendiri akan memberikan dampak kepada saham-saham blue chip tadi gitu ya. Kalau kemarin kayaknya kesimpulannya terlalu mahal untuk bisa masuk, tapi secara proyeksi potensinya cukup besar, kenapa nggak bisa masuk selama kemudian modalnya ada ya. Betul. Oke, Pak Chandra, kita jeda sejenak dan tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita akan langsung menuju ke main hall Bursa Efek Indonesia untuk menyaksikan prosesi acara pembukaan perdagangan pertama di tahun 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, beserta seluruh hadirin yang hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang menyaksikan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, Pasar Modal Indonesia tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian dari sisi supply serta demand, tetapi juga dari aktivitas perdagangan.
di mana pencapaian ini merupakan hasil dari upaya Self-Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia yang meliputi BEI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, termasuk dukungan dari seluruh stakeholder dan tentunya tidak terlepas dari dukungan sekaligus supervisi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tidak hanya itu, dari sisi supply, jumlah perusahaan tercatat saham di BEI telah melampaui angka 900 pada tanggal 8 November 2023 lalu dan sampai dengan saat ini telah terdapat 903 perusahaan tercatat saham. Dan data ini merupakan pencatatan tertinggi sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Mahendra Siregar. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat tahun baru. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Menteri Keuangan Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Wakil Ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK, seluruh jajaran direksi dan komisaris SRO, dan seluruh insan pasar modal yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat pada pagi hari ini untuk membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia di tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak Wakil Presiden membuka perdagangan perdana tahun ini. Juga apresiasi atas kerjasama, dukungan, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor jasa keuangan. Khususnya mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang nampaknya tetap akan menjadi semakin tinggi dan challenging. Bapak Wakil Presiden, Ibu Bapak yang kami hormati, di tengah tensi geopolitik yang terus meningkat dan prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat, beberapa indikator ekonomi global mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Tingkat inflasi di negara-negara maju menurun, sekalipun masih jauh di atas target bank sentral negara-negara itu. Sentimen di pasar keuangan cenderung lebih positif, didukung harapan berakhirnya kenaikan suku bunga global. Optimisme juga turut dipengaruhi peluncuran berbagai insentif di RRT. Perkembangan tersebut mendorong penguatan pasar keuangan global dan juga penurunan volatilitas di pasar saham, surat utang maupun nilai tukar, dan investor luar negeri atau non-resident mulai kembali ke pasar keuangan emerging markets sebagai net buyers. Pada tahun 2023, kinerja pasar modal Indonesia mencatatkan sejumlah capaian antara lain per tanggal 29 Desember 2023 pada penutupan perdagangan tahun 2023, IHSG ditutup pada posisi 7.272,8 atau tumbuh sebesar 6,16% dibandingkan tahun sebelumnya,
yang merupakan tingkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam. Nilai kapitalisasi pasar mencapai 11,674 ribu triliun atau secara pertumbuhan 22,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks acuan obligasi Indonesia atau Indonesia Composite Bond Index tumbuh 8,63%. Indeks saham syariah Indonesia ditutup 212,64, terkoreksi 2,33% dibandingkan tahun lalu. Namun, kapitalisasi pasarnya tercatat sebesar 6.146 triliun atau meningkat sebesar 28,41%. Peningkatan dana di pasar modal melalui penawaran umum terus meningkat. Sampai 29 Desember 2023, OJK telah mengeluarkan sebanyak 222 penawaran umum, yang antara lain terdiri dari 77 penawaran umum perdana saham, 25 penawaran umum terbatas, 120 penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk, dengan total nilai hasil penawaran umum seluruhnya 255,21 triliun, jauh di atas target 200 triliun pada tahun 2023 yang lalu. Dari 222 kegiatan penawaran umum tersebut, 80 diantaranya adalah emiten baru. Selain itu, penghimpunan dana securities crowdfunding juga bertambah. SCF telah berhasil dimanfaatkan oleh 494 pelaku UKM dengan total dana yang dihimpun mencapai 1,04 triliun dari 168 ribu pemodal melalui 16 platform penyelenggara SCF. Jumlah investor di pasar modal yang ditunjukkan oleh Single Investor Identification (SID) mencapai 12,16 juta atau meningkat hampir 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Mayoritasnya didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun yang jumlah kepemilikannya hampir mencapai 80%, sedangkan untuk usia 30 tahun berjumlah 55,65% dari total SID. Sekalipun berbagai indikator tadi menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, namun jika ditinjau dari potensinya masih relatif kecil. Nilai market kapitalisasi pasar modal Indonesia baru mencapai 46% PDB dibandingkan negara-negara ASEAN tertentu yang sudah mencapai 100% lebih. Begitu juga dengan jumlah investor atau SID kita, baru mencapai 6,4% dari penduduk usia produktif di Indonesia. Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, untuk memaksimalkan potensi domestik yang luar biasa itu, OJK terus berupaya meningkatkan integritas, kredibilitas, dan good governance pasar dan seluruh ekosistem pelaku pasar modal. Langkah itu antara lain dilakukan melalui percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pengaturan sanksi terintegrasi untuk lembaga jasa keuangan. Hal penting lain adalah memberikan perlindungan investor dan masyarakat, di antaranya dengan pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan atau market conduct. Seluruh anomali atau unusual market activities UMA, termasuk pergerakan harga saham yang tidak normal, pasti dikaji, dianalisis, dan dipantau ketat, sehingga menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Sejak awal, anggota Dewan Komisioner periode ketiga ini ditugaskan bulan Juli 2022, seluruh masalah yang terjadi di setiap bidang dan industri jasa keuangan dibahas dan diputuskan oleh Dewan Komisioner melalui proses yang terintegrasi dan solid, dengan tetap menjunjung kewenangan pengawasan yang berada pada anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif bidang terkait. Perkembangan ekonomi global yang kami sampaikan di atas semakin menuntut integritas, kredibilitas, dan governansi pasar, tentu termasuk OJK selaku regulatornya.
sebab penggalangan dana dan pembiayaan ke depan akan semakin mengandalkan kemampuan dalam negeri kita yang semakin besar, yang hanya akan terjadi jika disertai dengan peningkatan integritas, kredibilitas, dan governansi pasar, serta pelindungan konsumen yang dijamin. Semua perusahaan, pelaku pasar, dan industri harus mematuhinya tanpa pengecualian. Apakah milik swasta, BUMN, perusahaan besar, menengah, maupun kecil. Dan semua proses yang kami lakukan itu secara reguler, kami laporkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami. Dan alhamdulillah, Bapak Wakil Presiden telah berkenan memberikan penghargaan peringkat dan nilai tertinggi kepada OJK di antara seluruh lembaga negara non-pemerintah untuk keterbukaan informasi publik 2 minggu lalu. Yang bagi OJK adalah kenaikan 3 tingkat sekaligus dalam kurun waktu 1 tahun. Demikian Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami komitmen menjalankan seluruh program dan berbagai peta jalan yang kami lakukan pada tahun 2023 akan menjadi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami atas mandat yang telah diberikan kepada kami. Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas seluruh langkah kita dan senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya, mohon perkenan arahan Bapak Wakil Presiden kepada kami setelah pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih atas sambutannya dan mohon berkenan kepada Bapak Mahendra Siregar untuk masih tetap berada di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemukulan gong yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Dan mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat pemukulan gong didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 telah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para pendamping untuk melaksanakan penandatanganan sertifikat di tempat yang telah ditentukan. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masih tetap berada di atas panggung dan kami persilahkan kepada para pendamping untuk berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan,
Dewan Komisaris, anggota DPR RI, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, seluruh hadirin yang hadir langsung maupun yang menyaksikan secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Mewakili Bapak Presiden pada hari ini, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2024, tahun yang diwarnai dengan tantangan, namun kita optimis bangsa Indonesia akan dapat melewatinya. Hadirin sekalian, kondisi perekonomian global di masa ini menunjukkan perkembangan yang lebih bervariasi. Saat pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara maju terus merosot, sebagian negara lainnya termasuk Indonesia justru mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada saat yang sama, agenda-agenda strategis yang akan membentuk wajah dunia di masa mendatang juga masih berjalan. Negara-negara terus bergulat dengan penguasaan teknologi artifisial, percepatan transisi energi, serta berbagai ikhtiar guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di saat yang lain, gejolak perekonomian global akibat tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, maupun fragmentasi geopolitik jelas menuntut antisipasi serta respon kebijakan yang fleksibel, terukur, sekaligus andal, khususnya di bidang fiskal dan moneter. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2024 masih menunjukkan tanda-tanda optimisme. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2023 mencapai hampir 5% year on year. Terlebih jika mengaca pada kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023, maka kita pun sepantasnya optimis. Selain stabilitas pasar modal yang terjaga, pertumbuhan positif nampak dari meningkatnya aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor retail pasar modal yang kini mencapai 12 juta lebih, mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat yang kian baik. Berbagai prestasi Bursa Efek juga diharapkan memberi suntikan optimisme yang lebih besar lagi bagi pelaku pasar modal maupun masyarakat luas. Dengan eksekusi strategi dan kebijakan yang tepat, saya meyakini pasar modal Indonesia mampu bekerja lebih cerah. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan kinerja Bursa Efek Indonesia tidak terlepas dari sinergi semua pemangku kepentingan dan lembaga otoritas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui peningkatan kualitas produk dan layanan serta penguatan ekosistem pasar modal Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka memajukan pasar modal Indonesia.
Pertama, tingkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kepada para investor di pasar modal. Pengaplikasian teknologi dan digitalisasi memainkan peran penting termasuk pada pendalaman pasar modal. Selain memperluas basis investor maupun emiten, pemanfaatan platform digital akan semakin mempermudah akses pasar modal dan menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda dan milenial. Untuk itu, para pelaku pasar modal terkait mesti didorong agar terus mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah digital. Yang kedua, optimalkan dan kembangkan potensi pembiayaan melalui pasar modal dengan peningkatan literasi kepada masyarakat. Bursa tidak lagi eksklusif milik korporasi besar, tapi juga rumah pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Untuk itu, BI diminta tidak terjebak dalam zona nyaman, tapi membuat terobosan agar UKM bisa memperoleh akses pembiayaan dari pasar modal. Samping itu, peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat seyogyanya terus menjadi agenda kerja BI dan pemangku kepentingan, baik lewat jalur pendidikan formal maupun informal. Pemahaman yang semakin baik terhadap investasi berbanding lurus dengan kecakapan investor dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk investasi di pasar modal. Terkait peningkatan literasi keuangan, OJK berperan krusial, khususnya dalam penyiapan strategi dan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK juga diharapkan terus mendorong perluasan dan pemerataan akses keuangan, terutama produk pasar modal. Yang tiga, perluas jejaring dan sinergi pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan perdagangan saham di BI. BI dan Self Regulatory Organization atau SRO dengan dukungan OJK agar mempertahankan operasional perdagangan secara maksimal serta terus menciptakan ekosistem pasar modal yang kondusif dan menarik bagi investor lokal maupun asing. Secara khusus, BI diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham, termasuk aktivitas perdagangan saham dan frekuensi transaksi, serta senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Tingkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk turut mempromosikan pasar modal Indonesia dan memanfaatkan beragam media digital dalam edukasi pasar modal. Hadirin sekalian, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada OJK, BI beserta segenap pemangku kepentingan pasar modal Indonesia atas pencapaian kinerja yang tinggi. Sekali lagi, faktor-faktor global yang berpotensi mendatangkan risiko terhadap perekonomian Indonesia, termasuk bursa efek, sepatutnya terus kita cermati dan navigasi dengan kuat. Lebih dari itu, mari kita songsong tahun ini dengan penuh optimisme, penuh semangat, dan diikuti kerja keras agar pembangunan negeri ini mencapai tujuan mulianya. Kiranya pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 menandai dimulainya tahun berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz dari PT Kustodian Central Efek Indonesia. Kami persilahkan. Ya, pemirsa, baru saja kita simak prosesi pembukaan perdagangan pertama di tahun 2024 oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, di program spesial pembukaan perdagangan pertama di tahun 2024. Dan saya masih berbincang bersama Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Tadi Pak Chandra, kita sudah saksikan pembukaan dari Bursa Efek Indonesia di pembukaan sesi 1 di awal tahun ini, begitu ya. Dan kalau kita lihat IHSG bergerak melemah, begitu. Apa yang Anda lihat dan apa yang kemudian coba sampaikan lah ya oleh investor lah terkait dengan pergerakan dari IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini? Ya, kalau kita lihat pergerakan IHSG sebenarnya naiknya tuh udah cukup cepat dari November ke Desember ya. Oke. Waktu itu kan mungkin level di tingkat 6.800, 6.700 gitu ya. Jadi kalau lari sampai dengan sekarang di 7.200 lebih itu sebenarnya udah cukup signifikan lah. Dalam arti terkoreksi gitu ya. Dalam 3 bulan tuh secara teknikal tuh udah orang mulai berpikir apakah ya perlu take profit atau enggak gitu. Jadi tapi balik lagi kalau misalnya bahwa ada tekanan take profit, sebenarnya itu justru menjadi opportunity untuk masuk jauh lah gitu. Karena sebenarnya kita lihat untuk tahun 2024 ini sebenarnya harusnya relatif positif, terutama saat Fed cenderung menjadi lebih dovish lah ya. Mungkin diekspektasikan Fed itu mungkin bisa menurunkan tingkat bunga tiga kali untuk tahun 2024. Jadi dengan kondisi tersebut tentunya akan menormalisasikan pergerakan antara bonds dengan equity kan. Lalu kemarin kan pada saat kondisi sedikit kacau, pergerakan antara harga bonds dengan harga equity itu searah. Ya. Nah, dengan normalisasi ini, dengan Fed-nya mulai menurunkan tingkat bunga, diharapkan nanti mungkin harga bonds-nya bisa turun, harga equity-nya naik gitu. Jadi kan sebenarnya kan rilis yang seharusnya terjadi kan seperti itu. Gitu. Oke, artinya pelemahan di pembukaan sesi 1 hari ini hanya technical reasons saja ya, nggak ada satu alasan fundamental yang kemudian menjadi concern dari investor ya, hanya dijadikan momentum untuk kemudian merealisasikan keuntungan karena secara rally begitu ya, sudah terjadi rally yang cukup cepat hingga kemudian membuat IHSG tembus level 7.200-an. Oke. Menarik pada saat Anda tadi membahas mengenai The Fed sendiri yang kemudian ini juga menjadi bekal mengapa akhirnya tahun 2023 IHSG masuk ke level 7.200-an begitu ya, menguat secara year to date. Karena secara proyeksi tahun 2024 ada proyeksi IHSG akan lebih dovish gitu ya. Sejauh mana ini kemudian akan menjadi sebuah proyeksi yang akan berjalan sepanjang tahun atau hanya di awal tahun saja Pak Chandra? Jadi kelihatannya kalau kita bicara Fed rate itu kan sementara ini konsensus 3 kali turun ya. Jadi diekspektasikan mungkin total 1 year tuh 75 basis point akan turun. Bagaimana sebarannya sepanjang 2024 tuh agak bergerak-bergerak gitu ya. Jadi kemarin itu sempat market konsensus masih Juni-Juli deh mungkin akan turun pertama gitu kan. Sekarang mulai ada suara bahwa Maret April udah bisa turun gitu ya. Jadi pada dasarnya mungkin Fed akan coba untuk soft landing tetap. Jadi ada balancing antara growth US yang masih tetap positif dengan tapi supaya inflasinya tetap terkendali gitu ya. Jadi penentuan langkah-langkah untuk penurunan interest rate itu akan tergantung 2 angka inilah gitu ya secara general. Jadi mereka akan milih-milih lah kapan untuk timing segala macam. Dan makanya saya pikir 2024 secara market pergerakan tetap akan dynamic ya, because masih agak harus ada feel untuk
mencapai keseimbangan baru sih. Oke, langkah yang dilakukan oleh The Fed ini akan diikuti oleh European Central Bank dan juga Bank of England. Apa concernnya dari Eropa sebetulnya? Antara England sama Europe ya, sebenarnya posisi mereka tetap akan terlepas daripada Amerika. Mereka tetap akan fokus kepada inflasinya mereka sendiri lah, Baik. kira-kira gitulah. Jadi kalau misalnya, tapi memang Europe dan Inggris UK ini kelihatannya inflasinya turun tidak secepat US. Ya, jadi harusnya memang ekspektasi terhadap penurunan tingkat bunga di Eropa maupun di UK mungkin akan lebih back-ended. Ya, kalau misalnya tadi kan Amerika kelihatan maju nih dari Juni jadi Maret. Kalau di EU sama di UK kelihatannya belum ke situ sih arah. Oke, ada juga beberapa bekal optimisme terkait dengan perdagangan tahun 2024, diantaranya adalah yang terjadi kemudian di The Fed yang disikapi positif sehingga kemudian ada proyeksi IHSG akan tembus level 7.600-an, kemudian juga pertumbuhan dari ekonomi Indonesia sendiri gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat kedua hal inilah dapat menjadi satu booster untuk IHSG bisa tembus ke level 7.600-an? Kita sampai akhir tahun di 7.700. Oke, even lebih better, even better. Oke. Ekonomi Indonesia sebenarnya udah di track yang benar sih ya. Jadi dari tahun 2022 masuk 23 itu kan sebenarnya balancing act-nya government untuk maintain rupiah sama menjaga inflasi. Basically menurut kita sih dua-duanya relatif dapat ya, karena memang inflasi relatif terkendali, rupiah juga belakangan ini agak stabil, tapi memang external pressure kadang-kadang nggak bisa kita hindari gitu. Terutama pada saat kita melihat mungkin ada tekanan dari harga beras maupun dari harga gula, yang notabene nanti lari ke inflasi lagi gitu. Tapi secara garis umum sebenarnya kalau kita lihat kekuatan ekonomi kita secara sektoral, kekuatan growth-nya itu udah pada 5 sektor terbesar itu gitu. Jadi memang pas post pandemi ini terjadi normalisasi ke arah track yang dulu gitu kan. Dulu kita jalan Lah ya. terus keganggu derail because of COVID, sekarang arahnya udah dikembaliin lagi sih. Oke, artinya sekarang sudah on track menuju ke masa-masa sebelum pandemi begitu ya. Tadi secara proyeksi sudah disampaikan secara makro dari global, kemudian juga ada optimisme terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, indikator-indikator ekonominya nampaknya kemudian seperti yang Anda tadi sampaikan mendekati ke masa-masa sebelum pandemi. Artinya kalau kita breakdown lagi, apa yang chances yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar, tentunya turunannya adalah sektor-sektor mana yang nampaknya akan kedapatan cuan banyak gitu ya, dan ini juga bisa dinikmati juga oleh investor. Yang mana saja Pak Chandra? Kalau sektor mungkin akhirnya kita balik ke jalur normal itu tadi gitu ya. Jadi kemarin tadi kita bicara ada beberapa IPO yang mendorong naiknya IHSG. Mudah-mudahan kita harapkan mungkin dengan normalisasi ini justru balik normal ke blue chips yang relatif ketinggalan. Ya, jadi mungkin seperti banks pasti ya, sektor di banks. Di telcos juga mungkin, terus di consumer non cyclicalnya, terus di cyclicalnya juga karena seperti mungkin yang retail sektor itu dengan adanya pemilu segala macam terus normalisasi juga tetap bisa perform. On top of everything mungkin untuk additional flavor infrastruktur mungkin juga masuk di dalam situ, sama mungkin transportation ya, karena kita lihat sebenarnya ada sedikit lagging recovery daripada tourism. Oke. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh investor untuk melihat peluang ke depan sih. Oke, masuk tahun-tahun pemilu biasanya sektor-sektor berbasis consumer goods biasanya jadi sektor yang difavoritkan. Tapi kemudian yang menarik terkait dengan Unilever sendiri, ada koreksi yang cukup signifikan di Unilever gitu. Ada proyeksi khusus nggak untuk Unilever atau secara proyeksi ke depan juga akan mengikut ke proyeksi dari sektor consumer goods di tahun pemilu, Pak Chandra? Betul. Jadi consumer goods ini mungkin terjadi suatu dinamika tersendiri ya. Kalau misalnya kita lihat seperti Unilever gitu kan, tadinya mereka bersaing dengan P&G ya kan, atau Orang Tua Group ya. Nah terus tiba-tiba kita tahu ada TikTok Shop gitu kan, di mana notabene ya kita nggak tahu size marketnya, tapi tiba-tiba orang semua jualan kosmetik, relatif gampang gitu ya. Muncullah kekuatan-kekuatan ekonomi mikro yang secara langsung menggerogoti market share Unilever kan. Makanya dia performance mungkin sedikit banyak terpengaruh oleh itu. Pertanyaannya adalah buat Unilever tiba-tiba muncul tantangan-tantangan baru nih.
kompetitor. Tadi kan saya biasa berantem sama PNG gitu ya, saya biasa berantem sama orang tua. Kalau PNG ngelakuin A, saya udah tahu jawabannya. Tiba-tiba muncul UKM melakukan ini. Sekarang lawannya kecil tapi banyak gitu ya. Gitu. Oke. Terus jawabannya apa nih? Iya, iya. Mungkin perlu formulasi baru gitu. Jadi dengan market dynamic seperti ini menjadi pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh Unilever. Tapi kita tidak mengesampingkan bahwa Unilever itu secara market share dia kuat, secara distribution dia punya, secara inventory maupun secara working capital mereka punya kekuatan. Tinggal cari ramuan yang pas nih. Oke. Untuk basically bisa mempertahankan. Artinya secara proyeksi untuk Unilever nggak sama kayak emiten lain dong di sektor consumer goods? Ya. Oke. Ya, artinya- dengan sikap, dengan idea bahwa tadi kita generalisasi bahwa consumer bisa benefit daripada recovery sama bisa benefit daripada pemilu gitu. Baik. Nah, Unilever ini atau mungkin beberapa consumer yang lain yang besar seperti Kalbe gitu, apakah mereka menghadapi tantangan yang relatif tersendiri gitu ya? Baik. Baik, oke. Satu kata untuk perdagangan tahun 2024 apa Pak Chandra? Optimis lah. Optimis, oke. Karena memang kalau udah optimis itu biasanya untuk capaiannya setidaknya kita sudah mencapai 50% dari target yang kita targetkan lah ya kalau optimis dulu. Oke, baik. Pak Chandra terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Semoga kemudian apa yang kita tadi perbincangkan menambah bakal optimisme sendiri dari pelaku pasar untuk berinvestasi di pasar modal di Indonesia. Terima kasih Pak Chandra, sehat selalu. Dan kita akan update terlebih dahulu pemirsa pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini dapat Anda saksikan di layar televisi. Sejauh ini IHSG bergerak di zona merah ya dengan di level 7.272,797. Oke, itu adalah level sebelumnya. Kemudian level terakhir ada di level 7.291,051 bergerak melemah 21,74%. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap gainers diantaranya adalah ada TPIA, DMMX, kemudian ada Film, MEDC, Pegas, SMDR, PTRO, dan juga PANI. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap losers diantaranya adalah ada AMMN, BMRI, maksud kami BBRI. Kemudian ada MDKA, SCMA, KF, IRA, GTRA, SIDO, dan juga MTEL. Ya, baik pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam spesial program pembukaan perdagangan 2024. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian, mewakili rekan-rekan yang bertugas dan juga KZ7 pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.